Berdasarkan catatan sejarah, Nabi Muhammad SAW selama hidupnya memang memiliki istri 12 orang. Berdasarkan hal itu, maka sebagian kaum orientalis yang anti-Islam menuding Nabi Muhammad SAW itu hiperseks dan budak nafsu syahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sunnah Rasul adalah salah satu konsep penting yang memiliki peran dalam kehidupan umat Islam. Dan berikut pengertian dan keutamaan mengikuti Sunnah Rasul. Definisi sunnah bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, diantaranya dari sudut pandang ulama akidah, ulama fikih, dan ulama hadis. Dikutip dari buku terjemah Syarhus Sunnah Al-Barbahari oleh Wafi Marzuki Amar. Dalam pandangan ulama akidah, sunnah adalah lawannya bid'ah. Sedangkan menurut ulama fikih, sunnah adalah madhub dan mustahab. Adapun menurut ulama hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang baik berupa ucapan, perbuatan, sifat, dan ketetapan. Masih mengutip dari sumber buku yang sama, yang dimaksud sunnah dalam hal ini adalah apapun yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW atau sunnah Rasul. Menurut definisinya, sunnah Rasul adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah yang berupa masalah akidah, iman, surga, neraka, dan masalah fikih. Sunnah juga meliputi segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Para ulama fikih berpendapat bahwa jika seseorang mengerjakan sunnah, ia akan mendapatkan pahala. Namun jika ia meninggalkannya, maka ia tidak akan mendapatkan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 7 tentang sunnah Rasul. Apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menafsirkan ayat tersebut bahwa hendaklah seorang muslim bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai siksaan yang sangat pedih bagi orang yang menentangnya, melanggar perintahnya, serta mengerjakan larangannya. Contoh sunnah Rasul. Sunnah Rasul dapat dijumpai dalam ibadah maupun aktivitas sehari-hari. Merangkum Ihya 345, Sunnah Nabawiyah, Wasai, Waturuk, Wa Amaliyah, karya Rogib As-Sirjani, dan berikut beberapa contoh sunnah Rasul. Membaca tahlil atau mengucapkan la ilaha illallah, memberi makan, menyegarkan berbuka puasa, menuntut ilmu, tersenyum, mendamaikan orang yang berselisih, membaca basmalah ketika hendak makan, berdoa setelah wudhu, mengakhirkan sahur, berdoa menjelang buka puasa, zikir, berbuka puasa, menyebarkan salam, saling memberi hadiah, menyambung silaturahmi, duduk di masjid setelah sholat subuh, berhemat menggunakan air, menghatamkan Al-Quran secara rutin, mencari Lailatul Qadar, sholat sunnah 12 rakaat, beristighfar, memakan buah kurma sebelum sholat Id, berpuasa 6 hari di bulan Syawal, bersegera menuju sholat Jumat, bersiwak, bertasbih pada pagi hari, bertahmid ketika akan tidur, sedikit berbicara, memohon perlindungan dari kelemahan, berterima kasih kepada orang lain, membaca doa iftitah, sholat taubat, sholat istiqoroh, mandi di malam Jumat, sujud syukur, berziarah kubur, mencari waktu mustajab di hari Jumat, berpuasa 3 hari setiap bulan, mencukur bulu kemaluan, tidak melaknat orang yang bermaksiat. Keutamaan mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam. Seorang muslim akan mendapatkan beberapa keutamaan jika mengikuti sunnah Rasul. Dikutip dari buku lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam, volume 1, karya Khalid Husainan, dan beberapa keutamaan dalam menjalankan sunnah yaitu mencapai derajat mahabbah, yaitu mahabbatullah atau kecintaan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya yang beriman,
dapat menjadi penambal kekurangan-kekurangan yang terjadi pada perkara-perkara yang difardukan. Terjaga dari bid'ah, mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Tips sehat Islami, tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW yang merupakan junjungan umat Islam, pemberi arah dan petunjuk kehidupan, telah meninggalkan banyak sekali pelajaran, ilmu, dan pengetahuan kehidupan bagi umat manusia, khususnya bagi umat Islam. Salah satu pelajaran yang beliau tinggalkan adalah kiat-kiat agar tubuh secara fisik terjaga kesehatannya. Sungguh merugi bagi kita, umat Islam, apabila tidak mengikuti langkah junjungan kita dalam menjaga kesehatan. Dalam hal makan, makan secukupnya dan jangan berlebihan. Berhenti makan sebelum kenyang. Jangan melanjutkan makan terlebih apabila sudah kenyang. Kunyahlah makanan sebanyak 35 kali, baru ditelan. Jangan biasakan makan malam atau setelah jam 8. Dan sehabis makan, jangan langsung tidur. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia yang sangat maha, yaitu adanya siang dan malam. Siang diperuntukkan untuk ikhtiar dan malam untuk istirahat. Termasuk organ tubuh juga memerlukan istirahat di malam hari, dan apabila organ tubuh, khususnya pencernaan, dipaksa dimasuki makanan, pasti tidak akan semuanya terproses dan lebih banyak terjadi penimbunan-penimbunan yang mengganggu dan merusak organ tubuh. Dalam hal tidur atau istirahat, pertama, jangan tidur larut malam. Jam 11 usahakan sudah tidur. Antara jam 11 sampai jam 1, organ dalam akan mengalami proses perbaikan, dan proses ini bisa berjalan dengan baik apabila kita dalam posisi tidur. Kita ambil saja contoh organ hati. Apabila kita terbiasa tidur larut malam melebihi jam 11, hati akan rusak, dan inilah penyebab utama terjadinya diabetes. Yang kedua, jangan tidur setelah sholat subuh. Aliran darah ke otak akan tersumbat, gampang pikun, dan penyebab utama penyakit stroke. Dan yang terakhir, jangan tidur antara waktu asar hingga waktu isya. Daya tahan tubuh menurun dan gampang sakit. Dalam hal minum, minumlah air putih 2 liter sehari. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan sebagai berikut. Bangun tidur minum 1 gelas. Sebelum sholat subuh, minum 1 gelas. Setelah sholat subuh, 1 gelas. Sebelum mandi, 1 gelas. Dan sesudah mandi, minum 1 gelas. Kemudian genapilah 2 liter sampai jam 6. Adab meminum sebagai berikut. Duduk, pakai tangan kanan, seteguk demi seteguk, baca basmalah dan alhamdulillah. Pada malam hari, apabila akan tidur, cukup 1 atau 2 teguk. Tidak boleh 1 gelas atau lebih karena bisa merusakkan organ ginjal. Sunnah Rasul Muhammad SAW yang mulai diabaikan. Umat Islam memiliki kewajiban menjalankan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Namun sebagai umat muslim, tentu juga mengemban tugas untuk menghidupkan berbagai sunnah yang diajarkan Rasulullah. Salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW adalah melaksanakan sholat sunnah rawatib, sebagaimana yang diajarkan dalam syariat Islam. Lantas, bagaimana jika kita ada dalam kesibukan bekerja? Apakah tetap harus melengkapi sholat fardu dengan sholat sunnah? Anggota Fatwa Darul Ita Mesir, Syekh Mahmud Salabi, menjelaskan sholat wajib hukumnya wajib, sedangkan sholat sunnah sifatnya adalah tambahan. Jika seseorang melakukannya, maka akan mendapat pahala, dan jika tidak melakukannya, maka tidak apa-apa, tutur Syekh Salabi dilansir dari laman El-Balad. Dalam keadaan ketika seseorang sedang sibuk dalam pekerjaannya, maka jalankan apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang muslim dan selesaikan pekerjaannya. Namun ketika punya waktu luang, misalnya saat di rumah atau semacamnya, maka perbanyaklah ibadah sholat sunnah, ujarnya. Anggota Fatwa Darul Ifta Mesir yang lain, Syekh Waidah Usman, menguraikan 30 sunnah Nabi Muhammad SAW secara singkat yang mulai ditinggalkan umat muslim. Kata Syekh Waidah Usman, mengatakan, saya menyarankan ini untuk dilaksanakan kepada engkau dan tentunya saya sendiri. Dan berikut adalah sunnah Rasulullah yang mulai diabaikan. Berjalan tanpa alas kaki, makan dengan 3 jari, sholat taubat yang dilakukan setelah melakukan perbuatan dosa. Ditujukan untuk perempuan, yaitu menunaikan sholat malam, menutup panci di malam hari, menggunakan siwak, atau untuk membersihkan gigi. Sholat 2 rakaat sebelum keluar rumah dan sebelum masuk
atau pulang ke rumah. Mengulang panggilan azan yang dikumandangkan muazin, mengucapkan salam kepada anak-anak, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal, minum dengan 3 kali tegukan atau tarikan napas dan sambil duduk, meludah ke kiri 3 kali dalam sholat supaya sholat kita dilindungi dari gangguan syaitan, wudhu sebelum tidur, senyum di hadapan seorang muslim, tidak mencela makanan, berdoa setelah azan, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas sebelum tidur. Sholat 2, memulai mandi dengan wudhu dan bekerja saat mengenakan pakaian baru, membaca ayat kursi setelah sholat. Jika ada seseorang yang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, maka melayani untuknya Yarhamukallah. Menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat setiap harinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah poligami itu sunnah Rasul? Sudah tak asing lagi di luar sana banyak perbincangan tentang poligami dari berbagai perspektif, mulai dari perspektif sosial budaya hingga teologi tafsir. Ada yang mengatakan bahwa poligami itu baik, termasuk sunnah Nabi, dengan niat ibadah, memperbanyak keturunan, dan Al-Quran juga sudah disebutkan, karena poligami merupakan fakta dan nyata. Selama laki-laki masih mempunyai rasa kuasa dan perempuan dalam lingkup domestik, tujuan dari pernikahan yang penuh cinta kasih dan ketentraman bisa jadi lebur karena ada percocokan disebabkan suami berpoligami. Menikah lebih dari 1 perempuan atau yang dikenal poligami diperbolehkan menurut Kiai Haji Misbah Mustafa dalam Tafsir Al-Ikhli fi Ma'ani Al-Tanzir melihat Quran Suratun Nisa ayat 3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Beliau menafsirkan sebagai berikut. Ketika itu, ada muslimin yang memiliki momong anak-anak yatim sebanyak 10. Ada yang 8 anak yatim itu menjadi istri. Pada zaman tersebut, jika ada anak yatim yang cantik dan kaya, banyak yang suka menjadi walinya untuk akhirnya dijadikan istri karena hartanya. Namun ketika ayat yang melarang memakan harta anak yatim, para muslimah takut dan tidak mau menjadi wali anak yatim. Kemudian ayat ini membolehkan menikahi sampai 4 perempuan dengan syarat harus berlaku adil. Jika khawatir tidak bisa berlaku adil, menurut Kiai Haji Misbah Mustafa, hendaknya 1 saja. Adil di sini maksudnya imbang antara hak dan kewajiban. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan ayat yang sudah dijelaskan di atas. Apabila dia atau laki-laki yang tidak bisa berlaku adil, maka di hari kiamat separuh badannya hancur, kecuali sudah ada saling ridho di antara istri-istri tersebut. Misalnya, satu istri melepaskan hak berbuat adil dari pihak laki-laki. Tiap-tiap orang mempunyai hak yang wajib dicukupi oleh pihak lainnya. Bisa melepaskan hak tersebut sehingga pihak lain tidak wajib mencukupinya. Karena jika laki-laki tidak meminta izin, bisa termasuk nusuk suami terhadap istri. Pernah ada cerita dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Haris bin Qais bahwa dia memiliki 8 istri sebelum dia masuk Islam. Dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk memilih 4 di antara 8 istrinya itu. Sehingga Kiai Haji Misbah Mustafa menyetujui adanya poligami seperti yang dia tafsirkan di dalam karyanya, namun dengan syarat bisa berlaku adil. Adapun hukum poligami seperti halnya menikah bisa mubah, sunnah, wajib, makruh atau haram. Mubah karena ada legitimasi syariat, sunnah karena jika mampu adil secara finansial dan emosional, wajib jika sangat dikhawatirkan terjadi perbuatan haram, makruh jika dikhawatirkan ada yang tersakiti karena tidak bisa adil, dan haram jika kemungkinan besar tidak bisa berlaku adil. Tafsir poligami dan ayat poligami. Berpoligami itu hukumnya sunnah bagi yang mampu, karena firman-Nya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja.
atau budak-budak yang kau miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Surat An-Nisa ayat 3. Dan praktek Rasulullah Muhammad SAW itu sendiri, di mana beliau mengawini 9 wanita, dan dengan mereka Allah memberikan manfaat besar bagi umat ini. Yang demikian itu, 9 istri adalah khusus bagi beliau, sedang selain beliau dibolehkan berpoligami tidak lebih dari 4 istri. Berpoligami itu mengandung banyak maslahat yang sangat besar bagi kaum laki-laki, kaum wanita, dan umat Islam secara keseluruhan. Sebab dengan berpoligami dapat dicapai oleh semua pihak tunduknya pandangan atau gadul basor, terpeliharanya kehormatan, keturunan yang banyak. Lelaki dapat berbuat banyak untuk kemaslahatan dan kebaikan para istri dan melindungi mereka dari berbagai faktor penyebab keburukan dan penyimpangan. Tetapi orang yang tidak mampu berpoligami dan takut kalau tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya cukup kawin dengan 1 istri saja. Karena Allah berfirman, kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Tafsir ayat poligami. Pertanyaan, Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya, ayat tentang poligami dalam Al-Quran berbunyi, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Dan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Quran Surat An-Nisa ayat 129. Dalam ayat yang pertama disyaratkan adil, tetapi dalam ayat yang kedua ditegaskan bahwa untuk bersikap adil itu tidak mungkin. Apakah ayat yang pertama dinasah atau dihapus hukumnya oleh ayat yang kedua, yang berarti tidak boleh menikah kecuali hanya 1 saja? Sebab sikap adil tidak mungkin diwujudkan. Dan jawabannya, dalam 2 ayat tersebut tidak ada pertentangan, dan ayat yang pertama tidak dinasah oleh ayat yang kedua. Akan tetapi, yang dituntut dari sikap adil adalah adil di dalam membagi giliran dan nafkah. Adapun sikap adil dalam kasih sayang dan kecenderungan hati kepada para istri itu di luar kemampuan manusia. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Quran Surat An-Nisa ayat 129. Oleh sebab itu, ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW telah membagi giliran di antara para istrinya secara adil, lalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa, ya Allah, inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi, dan janganlah engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah poligami menurut Gus Baha. Kiai Ahmad Ba'udin Nursalin atau Gus Ba menjelaskan tentang hukum poligami menurut pandangan Islam. Banyak yang menanyakan perihal tersebut kepadanya. Menurut Gus Ba, jika ingin poligami, lakukan saja, namun jangan membawa-bawa jika hal tersebut merupakan sunnah Rasul. Lalu dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW berpoligami setelah istri pertamanya, yakni Siti Khadijah, meninggal dunia. Hal itu disampaikan dalam video yang dijelaskan oleh Gus Ba dalam satu ceramahnya di kanal YouTube NU Online yang diunggah 16 September 2019. Orang yang poligami juga harus diberi pertanyaan begitu. Sunnah Rasul itu punya banyak istri. Iya, tapi setelah istri pertama meninggal dunia, ujar Gus Ba. Menurut Gus Ba, semua orang tahu jika Nabi Muhammad SAW memiliki banyak istri setelah Siti Khadijah meninggal dunia. Sekarang misalkan pertanyaannya, mereka yang poligami menunggu istri pertama mati, atau sudah tidak sabar ingin menikah lagi, atau tidak perlu menunggu dia mati? Tanya Gus Ba. Oleh karena itu, Gus Ba menegaskan, jika ingin berpoligami, silakan saja dan tidak usah bawa-bawa sunnah Rasul. Kalau kamu ngotot persis Nabi, pertanyaannya, pastikan istri pertamamu meninggal dunia, tegas Gus Ba. Seperti diketahui, kata Gus Ba, Nabi Muhammad SAW melakukan poligami setelah istri pertamanya yakni Siti Khadijah meninggal dunia. Jadi, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan poligami semasa menjadi suami dari Siti Khadijah. Selain itu,
Gusbah menceritakan bahwa beberapa istri Nabi berasal dari kalangan rakyat jelata yang ditinggal suaminya karena meninggal ketika perang. Salah satu tujuannya adalah menyelamatkan dan mengangkat harkat dan martabat wanita tersebut. Perselingkuhan memang marak terjadi belakangan ini di masyarakat Indonesia. Mirisnya, lagi perselingkuhan tidak hanya dilakukan oleh para pejabat, melainkan warga biasa saja. Fenomena perselingkuhan memang menjadi-jadi dan mengerikan, sebab berselingkuh dapat mendatangkan dosa yang sangat besar. Dalam sebuah ceramah, Gusbah mengungkapkan cara mudah dan sederhana agar pasangan tidak akan mudah selingkuh. Hal itu dia beberkan dalam video di kanal YouTube Berkah Nyantri yang diunggah pada 14 Maret 2022. Gusbah mengatakan bahwa cara mengatasi selingkuh tersebut adalah cara paling mudah, namun memiliki makna yang besar, adalah dengan senyum. Senyum menurut Gusbah bisa dijadikan cara yang bisa dikatakan sebagai sedekah dengan hukum sunnah serta cara untuk mengatasi selingkuh. Dalam penjelasannya, Gusbah mengatakan bahwa senyum sangat diwajibkan bagi pasangan suami istri. Sebab menurut Gusbah, hal tersebut sangat penting sehingga dapat mencegah terjadinya perselingkuhan. Gusbah mengatakan bahwa bisa membayangkan jika dalam sebuah keluarga tidak ada senyum sama sekali. Hal itu, kata Gusbah, akan sangat berbahaya sebab bisa membuat keluarga menjadi hancur, sebab hubungan yang terjalin tidak akan harmonis. Senyum dalam keluarga merupakan barang mewah, kata Gusbah, sehingga wajib untuk dilakukan. Jangan sampai suami Anda punya kenangan indah dengan tukang kopi bukan sama istrinya. Itu kenapa senyum bisa berarti wajib, supaya yang diingat suami bukan senyum tukang kopi, tapi senyum istri di rumah, ucap Gusbah. Lalu dia menjelaskan bahwa mengapa senyum itu penting, karena jangan sampai orang lain yang suka memberikan senyum yang membuat suami terkesan. Akhirnya yang diingat adalah tukang kopi karena senyum itu mewah, jelas Gusbah. Saat membawakan ceramah tersebut, Gusbah ditanyai tentang bagaimana cara istri harus berlaku dan bagaimana menghadapi hal seperti itu. Jawaban Gusbah adalah sebuah kisah yang pernah dikatakan oleh Bapak Gusbah dan Mbah Mun. Monogami adalah sunnah utama Rasul. Sering masalah poligami dijadikan polemik oleh non-muslim untuk mendiskreditkan Islam. Menurut mereka, bahwa poligami yang disandarkan sebagai sunnah Rasul oleh kebanyakan muslim tidak baik diterapkan dalam urusan rumah tangga. Apa yang akan dibahas di sini adalah, benarkah Rasulullah Muhammad SAW lebih mensunahkan poligami dibandingkan monogami dalam kehidupan rumah tangga? Berdasarkan catatan sejarah, Nabi Muhammad SAW selama hidupnya memang memiliki istri 12 orang. Berdasarkan hal itu, maka sebagian kaum orientalis yang anti-Islam menuding Nabi Muhammad SAW itu hiperseks dan budak nafsu syahwat. Padahal kalau mau jujur, di balik poligami tersebut ada rahasia yang agung. Sayang, mereka kaum orientalis yang anti-Islam enggan menyikapi rahasia agung itu. Oleh karena itu, video ini sengaja saya buat untuk mengcounter sekaligus menjawab tuduhan keji para kaum orientalis kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan video ini menambah pengetahuan dan menambah wawasan kita tentang indahnya akhlak Rasulullah, sehingga meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW itu penganut monogami. Buktinya, ketika poligami beristri lebih dari satu, begitu mentradisi dan menjadi kebanggaan di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu. Nabi Muhammad SAW hanya punya istri satu saja, dan dialah Siti Khadijah, wanita yang telah memberikan 6 anak, atau 2 laki dan 4 wanita. Selama 25 tahun, membina rumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW selama hidup bersama Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun main perempuan. Malahan, setelah istri tercintanya itu wafat, 3 tahun menjelang hijrah dari perpindahan umat muslim dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW sempat menduda selama 4 tahun. Menuding bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai budak seks dan syahwat merupakan fitnah yang sangat keji dari kaum orientalis anti-Islam, lantaran cemburu atas kesuksesan Nabi Muhammad SAW yang membangun masyarakat dalam berbagai sektor. Maka untuk melampiaskan kecemburuan itu, sebagian orientalis dan tokoh agama tertentu sengaja menodai kesucian Nabi Muhammad SAW dengan melontarkan tuduhan-tuduhan keji tersebut. Untuk diketahui, kondisi masyarakat Arab jahiliyah waktu itu sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW untuk memurnikan Islam kembali
atau ingat Islam sudah ada sejak zaman Ibrahim alaihissalam. Malahan, jika level pemahamannya sudah luas, Nabi Adam sampai Isa sebenarnya adalah membawa Islam. Sangat memberikan peluang untuk mengubah nafsu. Ketika itu, hubungan seks di luar nikah sudah memasyarakat dan menjadi sebuah tradisi yang wajar. Bahkan, seorang pria yang menikahi puluhan wanita pun justru jadi simbol ketinggian status sosial. Sungguh, wanita Arab masa itu tak punya nilai sama sekali. Seakan kaum Hawa diciptakan hanya untuk pemuas syahwat kaum pria semata. Nabi Muhammad SAW yang ketika itu masih muda belia, sekitar 20 tahun, merasa khawatir dan prihatin melihat perilaku kaum pria di tengah masyarakatnya. Beliau mencoba menjauhkan diri dari perilaku yang tidak manusiawi itu. Akhirnya, beliau mengasingkan diri ke Gua Hiro di Jabal Nur atau Gunung Nur. Beliau merenungi kebejatan moral masyarakatnya. Kemudian, beliau mencoba mencari kebenaran dan petunjuk dalam kesepian itu. Padahal kalau Nabi Muhammad SAW itu seorang budak nafsu, tentu beliau akan menghabiskan masa mudanya dengan menggauli puluhan, bahkan ratusan wanita cantik. Toh ketika usianya 20 tahun saja, nama beliau sudah sangat populer di tengah masyarakat Arab, sehingga diberi gelar Al-Amin atau terpercaya. Kebaikan Allahnya sudah jadi buah bibir di tengah masyarakat, dan kegantengan rupanya pun tak kalah dengan pemuda-pemuda sebayanya. Lagi pula, Nabi Muhammad SAW adalah seorang keturunan darah biru yang kakek buyutnya adalah orang terpandang dan disegani di kalangan masyarakat. Kakek buyutnya adalah pemimpin Bani Hashim dan salah satu tokoh terpandang yang disegani dan dihormati oleh suku Quraisy. Selain itu, kakek adalah orang yang dipercaya menjaga Ka'bah. Tapi di tengah gejolak darah mudanya itu, Nabi Muhammad SAW justru jadi penggugat tradisi poligami, pelampias nafsu, dan tradisi pelacuran atau seks di luar nikah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang bersih dari perbudakan hawa nafsu. Tak pernah ada catatan suil pun yang mengatakan Nabi Muhammad pernah melampiaskan nafsu biologisnya di luar nikah. Nabi Muhammad SAW baru menyentuh kulit lembut wanita ketika beliau menikahi Siti Khadijah. Pernikahan ini pun bukan atas dorongan nafsu seksual. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun, sementara Siti Khadijah berstatus janda dan ketika itu berusia 40 tahun. Kalau saja Nabi Muhammad SAW adalah budak nafsu, jelas di tengah usianya yang masih muda itu justru akan menikahi seseorang, bahkan beberapa gadis cantik yang masih perawan dan energik, dan tapi ternyata tidak. Patut dicatat, sejak menikah pada usia 25 tahun sampai ditinggal wafat istrinya pada usia 50 tahun, Nabi Muhammad SAW cuma punya satu istri saja, dan itulah Siti Khadijah. Padahal kalau beliau seorang budak nafsu, jelas di tengah kerentaan istrinya, Siti Khadijah yang telah berumur 65 tahun itu, beliau akan menikahi wanita lain agar nafsu biologisnya bisa tersalurkan sepuas-puasnya. Tapi ternyata tidak. Bahkan 4 tahun sepeninggal Siti Khadijah pun, Nabi Muhammad SAW masih bertahan sebagai duda. Beliau lebih memusatkan perhatiannya pada pengembangan dakwah Islam. Tak terlintas sedikit pun untuk cepat-cepat punya istri baru. Baru ketika usia beliau 55 tahun, keinginan atau hasrat untuk menikah lagi muncul. Hasrat ini dilatar belakangi karena keadaan umat Islam yang amat sangat menyedihkan dan memprihatinkan, terutama bagi kaum wanita dan anak-anak kecil. Pada masa itu, kaum kafir Quraisy dan Yahudi tengah meningkatkan permusuhan dan kebenciannya terhadap umat Islam, sehingga penindasan-penindasan biadab yang dilancarkan musuh-musuh Islam tak bisa lagi dibiarkan, kecuali dilawan dengan kekuatan fisik. Dan singkat cerita, setelah turunnya wahyu dari Allah SWT, akhirnya terbukalah perang. Di tengah peperangan ini, tak sedikit tentara Islam yang gugur sebagai syahid di medan pertempuran. Dampaknya sangat jelas, banyak istri sahabat Nabi yang menjanda dengan memikul beban berat karena harus menghidupi anak-anak mereka yang tiada berayal lagi. Dalam keadaan perang, tak mungkin sempat membangun panti asuhan anak-anak yatim. Apalagi masa itu, lingkungan persaudaraan umat Islam masih kecil sekali, dan kondisi ekonomi umat Islam saat itu juga benar-benar sangat memprihatinkan. Sementara tentara musuh terus memburu tawanan wanita Islam untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Kenyataan pahit itu mendorong Nabi Muhammad SAW untuk membuka pintu poligami. Para sahabat Nabi yang dinilai mampu
Dimintanya untuk menikahi janda-janda korban perang sampai 4. Syaratnya, para sahabat itu harus mampu berbuat adil, baik terhadap istri-istrinya maupun anak-anak yatim yang dalam perawatannya. Kalau tidak bisa berbuat adil, cukup beristri 1 saja. Syarat yang dikemukakan Nabi ini diabadikan dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 3. Nabi sebagai penganjur poligami dalam keadaan darurat waktu itu, juga menikahi para janda sahabatnya, sehingga para janda itu selamat dari perlakuan semena-mena tentara musuh Islam. Anak-anak para janda yang berstatus yatim itu terpelihara dan terjaga dengan baik. Dan catatan sejarah, setelah Siti Khadijah wafat, Nabi Muhammad SAW menikahi 11 wanita. 3 diantaranya adalah wanita budak atau tawanan perang, yaitu Siti Juwairiyah, Siti Sofia, dan Maria Al-Qibtiyah. 8 lainnya adalah wanita merdeka, yaitu Siti Saudah, Siti Aisyah, Siti Hafsah, Siti Zainab Ummul Masakin, Ummi Salamah, Siti Zainab Putri Umaymah, Ummi Habibah, dan Siti Maimunah. Dari 8 wanita merdeka itu, hanya seorang wanita yang berstatus gadis, dan itulah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.